Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Teguh Syahbani dari kelas PAI 2B Institut Agama Islam Cipasung. Di sini saya akan sedikit menjelaskan bersatu dalam keberagaman dan demokrasi guna memenuhi salah satu tugas mata kuliah ICT Based Learning dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Jamjam Nurul Muslim SPD MPD. Untuk mempersingkat waktu, mari kita bahas mengenai bagaimana Islam menghadapi keberagaman. Islam yang telah kita ketahui selama ini merupakan salah satu agama yang memiliki pengikut terbanyak di Indonesia. Kalau kita kaitkan dengan konteks dan perubahan zaman sekarang, bagaimana Islam memandang keberagaman yang ada di dunia ini atau di negeri ini, dan sebagaimana yang telah disebutkan berkali-kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, Islam sangat menjunjung keberagaman karena keberagaman merupakan sunnatullah yang harus kita junjung tinggi dan kita hormati keberadaannya. Selanjutnya, bagaimana demokrasi dalam Islam? Demokrasi merupakan berasal dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuatan. Secara istilah, kata demokrasi dapat ditinjau dari dua segi makna. Pertama, demokrasi dipakai sebagai suatu konsep yang berkembang dalam kehidupan politik pemerintah, yang di dalamnya terdapat penolakan terhadap adanya kekuasaan yang terkonsentrasi pada satu orang dan menghendaki peletakan kekuasaan di tangan orang banyak. Yang kedua, demokrasi dimaknai sebagai suatu konsep yang menghargai hak-hak dan kemampuan individu dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk selanjutnya, bagaimana pandangan Islam terhadap demokrasi? Dan ada dua ulama yang berpendapat mengenai masalah ini. Yang pertama, menurut Abdul A'la Al-Maududi, beliau menolak dengan sangat tegas tentang adanya demokrasi. Menurut pendapatnya, Islam tidak dikaitkan dengan mengenal paham demokrasi yang memberikan kekuasaan besar, bahkan kekuasaan penuh kepada rakyat untuk menetapkan semua hal-hal yang berkaitan dengan roda pemerintah yang detail maupun skala besar. Yang kedua, menurut Muhammad Iqbal, menurut beliau, Islam tidak menerima demokrasi secara mutlak dan juga tidak menolaknya secara mutlak. Dalam demokrasi, kekuasaan legislatif membuat dan menetapkan hukum secara mutlak berada di tangan rakyat. Sementara, dalam sistem syuro Islam, kekuasaan tersebut merupakan wewenang Allah. Dialah pemegang kekuasaan hukum tertinggi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.